Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nuri. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata dilatar murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Pola ukur keberhasilan yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ini yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Saya, Agus Istiadi, Kepala SMP Negeri 1 Sleman, dengan ini mensupport dan mendukung sepenuhnya kepada Pak Alif Nuri dalam sosialisasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 1 Sleman yang telah berjalan dan sedang dilaksanakan hari ini. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita hadirkan puji dan syukur kita yang kedatangan yang bisa
merupakan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menikmati dengan keadaan sehat dan kualitas pada siang hari ini kita semua kembali guru Musliman diminta oleh Bapak Alif Nuri Al-Qibulani untuk ikut dalam acara aksi nyata nih Pak. Iya. Mungkin sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, yang kita buka dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilakan. Cukup. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Pak Alif, yaitu waktu dan tempat kami bersama. Terima kasih pada Pak Anas yang memberikan waktu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul tempat ini dalam kegiatan yang kita selenggarakan, yaitu sesuai undangan, yaitu nanti sosialisasi tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan meluangkan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin langsung saja Bapak Ibu, untuk yang sudah kita lakukan, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan hal ini, cuma karena di sini posisi saya menyampaikan ini, jadi kita sebenarnya saya sampaikan materi, nanti Bapak Ibu kita sharing saja. Kemudian di sini yang pertama saya akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi ini merupakan modul dalam kegiatan saya, yaitu guru penggerak angkatan 9 untuk modul 1.4, yaitu modul 1 yang terakhir. Dan di sini mungkin ada beberapa, yaitu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah belum tahu, yaitu tentang konsep utama modul budaya positif yang nanti akan saya sampaikan, yaitu pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga di awal tahun juga sudah menerapkan namanya kontrak belajar gitu ya. Itu adalah bagian dari keyakinan kelas. Kemudian untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik atau murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu sudah tahu, mungkin ada dimensinya ada 6. Jadi kemudian yang kedua Bapak Ibu itu ada disiplin positif. Jadi yang pertama itu dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya yang sering kita ketahui bahwa kalau
disiplin itu kita harus memaksa badan bagaimana, misalnya terlambat terus disuruh push up atau bagaimana. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi anak itu untuk disiplin itu lahir dari dirinya sendiri. Jadi lahir dari dirinya, bukan karena paksaan dari luar gitu. Misalnya karena tadi takut apa, kemudian dia baru bisa disiplin. Tapi kalau dari dirinya sendiri otomatis kebutuhannya tak terpenuhi. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorogan, tanpa mungkin tanpa harus ini ya, tapi kalian kamu dikasih ini dan lain-lain ya. Nah, kemudian ancaman maupun hukuman ya, mungkin kayak gitu. Jadi mereka itu bisa melakukan sendiri tanpa diancam, tanpa dihukum. Itu mungkin PR untuk kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang berikutnya, yaitu ada kebutuhan yang pertama itu bertahan hidup, ya termasuk mungkin untuk mempelajari sesuatu biar kita bisa hidup untuk waktu yang cukup lama. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang juga selain kita marahi ya, mungkin juga perlu dikasih sayang ini. Jadi perlu perlu ini ya kedekatan mungkin kayak gitu ya. Kemudian penguasaan ini bisa Bapak Ibu lakukan ketika ini ya. Jadi anak itu diberikan keleluasaan untuk melakukan sesuatu. Kemudian untuk kebebasan ini hampir mirip di waktu. Kalau bebas itu berarti anak itu dibiarkan belajar sesuai dengan kodrat mereka berpotensi di bagian apa gitu. Nah, nanti anak-anak itu otomatis akan muncul potensinya dengan sendirinya, dan potensi itu akan terfasilitasi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Tentunya kalau kita belajar, mungkin Bapak Ibu juga kalau mata pelajaran atau belajarnya itu dengan senang, otomatis kita itu akan mudah nyantol gitu ya di pikiran gitu. Nah, berikutnya itu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu penyemangat ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Jadi untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nih, motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga itu motivasi bisa lahir dari menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Mungkin yang sering kita alami kalau kita pas sekolah dulu, nanti kalau juara dapat ini kita semangat sekali. Atau mungkin orang tua saya juga sering bilang, nanti kalau kamu juara apa gitu kan, nanti bisa mengerjakan ini, nanti dikasih dikasih jajan bakso misalnya gitu kan. Itu salah satu imbalan. Kemudian yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu bisa anak itu bisa
taat itu karena dia takut gitu ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi juga, ekstrinsik juga, karena mungkin nanti kalau juara 1 tak kasih hadiah HP, sepeda, nah gitu. Itu motivasi dari ekstrinsik. Kemudian yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ya, ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi anak-anak itu dia lahir dari dirinya itu semangatnya lahir dari dirinya sendiri, tanpa dimotivasi pun dia akan bisa melakukannya. Tapi kalau itu udah lahir dari kebutuhan gitu, misalnya makan gitu ya, makan itu otomatis nggak perlu kita suruh, dan anak-anak udah otomatis dia kalau lapar makan. Jadi itu adalah motivasi dari dirinya sendiri, atau mungkin dia bisa datang kalau udah sifat yang baik, dia bisa datang ke sekolah tidak terlambat, itu otomatis dia lahir motivasinya sendiri, tanpa misalnya nggak dihukum pun dia tetap tertib gitu. Kemudian berikutnya itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini misalnya kita nanti bisa berbagi untuk hal ini. Yang pertama, hukuman itu identik dengan menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, jadi nggak terbuka, kemudian murid menjadi rendah diri, jadi ngedon gitu, jadi murung. Kemudian penghargaan itu, misalnya penghargaan yang dimaksud itu memberikan hadiah, mengeluarkan biaya. Yang di sini ada tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya yang juara 1 dikasih hadiah, nanti yang juara 2 dan 3 itu otomatis ada iri tertentu. Mematikan kreativitas karena akan terpatok pada kondisi tertentu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai diri. Mungkin ranking itu ya memang sekarang nggak diperbolehkan gitu, karena ya tetap ada motivasi tersendiri. Oke. Oke, yo nggak apa-apa ya kan. Oke. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses ini Bapak Ibu. Nah, ini ada beda nih Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi, itu beda. Di sini penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Nah, ini yang restitusi. Itu ada murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, jadi dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini adalah restitusi. Ini identitas yang sukses gitu. Kemudian ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Itu ada cara menanamkan disiplin positif pada murid di Bapak Ibu. Di sini ada pengertiannya. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi ini bukan menembus kesalahan,
namun belajar dari kesalahan. Jadi anak itu tahu kesalahannya apa gitu. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi nanti saya kemarin melakukan satu kegiatan gitu, ya anak-anak itu ada yang sering terlambat, terus saya dekati gitu. Perbedaannya kasus di sini ya, contohnya murid sering tidak mengerjakan PR, mungkin kayak gitu. Ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Untuk konsekuensi, kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin kalau hukuman ini nggak ada kaitannya gitu. Misalnya anak itu karena nggak mengerjakan PR, tapi kok kalau di lapangan gitu, nah itu nggak ada kaitannya, biasanya hukuman seperti itu. Dan awalnya itu memang dia itu kita belum perjanjian dulu gitu. Tiba-tiba anak itu terlambat, terus silahkan kamu push up 50 kali. Itu yang hukuman. Nah, 5 posisi kontrol untuk restitusi itu yang pertama adalah penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada teman, kita sebagai teman. Jadi untuk penghukum itu nanti berarti anak itu tadi ya mendapatkan hukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, jadi anak itu nanti ketika kita tanya dia muncul rasa bersalahnya sendiri. Lalu kesalahannya apa? Teman kita bisa memposisikan sebagai teman gitu. Sama dengan murid dengan kita sebagai teman. Curhat. Kemudian pemantau, kemudian ada manajer. Dan kita bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Contohnya untuk kasus, misalnya kita punya kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara, yaitu untuk penghukum. Patuh aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, misalnya gitu. Nah itu penghukum, mungkin yang sering kalian kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu, itu adalah membuat rasa bersalah pada anak. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buatlah Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi otomatis kalian Bapak Ibu sudah punya awalnya itu kesepakatan. Kemudian manajer, kalian Bapak Ibu sebagai manajer itu apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Ini yang paling keren. Kemudian keyakinan kelas, mungkin nanti kalau Bapak Ibu otomatis sudah membuat kontrak belajar. Mengapa kita memiliki peraturan? Oh ya ini
mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu berarti anak-anak itu kita libatkan semuanya nanti dalam menentukan peraturan, menentukan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran itu. Kalau peraturan mungkin salah satu nanti ada pemaksaan atau gimana gitu. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor itu? Kenapa ada peraturan itu? Gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Gitu. Tentunya ada konsekuensinya buat itu. Nah ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Kalau yang saya lakukan di kelas 9C, 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 8B, 8C sama 8A itu kita membuat kontrak, terus kemudian ditawari nanti peraturan untuk kelas ini selama 1 semester, selama 1 tahun apa aja. Anak-anak nanti menyampaikan apa yang akan mereka lakukan misalnya. Kemudian nanti nilainya minimal berapa misalnya gitu. Atau nanti di situ kalau di kelas bagaimana. Nah, di sini yang saya lakukan pertama itu berdiskusi tentang peraturan. Jadi nanti anak-anak itu kita kasih kesempatan semuanya untuk menyampaikan, bisa lewat telepon atau langsung nanti sekretarisnya suruh maju nulis. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, peraturan itu nanti diubah menjadi keyakinan. Jadi nanti itu harapannya semuanya itu bernilai positif. Misalnya tidak boleh minum dan tidak boleh makan di dalam kelas. Biar jadi kalimatnya positif itu seperti apa? Mungkin makan pada saat istirahat misalnya gitu, itu juga kalimat yang positif. Tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran, diubah menjadi kalimat yang positif. Jadi menggunakan HP sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi itu adalah kalimat yang positif yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan. Kemudian menempelkan keyakinan kelas di kelas atau di buku ya. Kalau di saya itu saya taruh di buku dan juga di kelas. Kalau di kelas mungkin yang untuk yang saya waleni gitu. Tapi untuk yang tidak saya waleni itu di buku jurnal saya itu ada kontrak dengan anak-anak yang mereka sudah sepakati. Nah ini untuk keyakinan kelas ini yang saya contohkan kemarin saya kelas 9C kemarin ada pembaruan. Jadi boleh aja Bapak Ibu nanti ada pembaruan pas awal dulu terus pembaruan. Misalnya kemarin karena kelas 9C itu banyak anak yang meletakkan sampah di sembarang tempat di laci gitu. Ada anak yang minta ke saya gitu, Pak ini ditambah aturannya Pak tentang ini. Oke. Terus kemarin saya juga melakukan pembaruan keyakinan kelas gitu. Misalnya nanti yang yang membuang itu konsekuensinya apa gitu. Jadi yang penting awalnya sudah sudah disepakati dulu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita mau menghukum pun nanti mereka berapa. Misalnya pas dulu ada di ini kayaknya Novik ngajar kelas 9C gitu. Anak-anak itu ragu tiket gitu. Terus saya dilapori. Nah, terus saya tanya, saya masuk kelas, cuma saya masuk cuma bilang, kemarin ya ini yang tiket dari ini siapa kok? Nggak tiket gitu. Anak-anak udah otomatis kalau nggak tiket di mana gitu. Mereka udah jawab konsekuensinya karena mereka udah
konsekuensi seperti itu. Jadi otomatis mereka melakukannya itu. Ini contohnya yang kelas 9C ini yang pertama menghormati orang lain, kemudian datang tepat waktu. Awalnya itu ada satu anak yang sering terlambat gitu di kelas saya itu, tapi sekarang udah aman, udah tiap malam tapi sekarang udah nggak terlambat, walaupun saya sok bilang sama saya, Pak ini cuma kurang 2 menit kok gitu. Jadi ya nggak apa-apa, udah perbaikan, menyelesaikan tugas tepat waktu, menggunakan HP pada waktu yang tepat, melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya. Kemarin ada tambahan yaitu harus menyapu gitu. Infaknya ini infak infak kas itu 5. Kemudian ada makan di waktu istirahat. Jadi makan, kalau minum boleh di waktu pelajaran boleh. Iya, ini izin. Kemudian kalau makan itu harus waktu istirahat. Kemudian sama ini Bapak Ibu, kalau di kelas saya itu setiap Selasa saya suruh bawa bekal. Jadi nanti di kelas malam bareng saya di sini. Soalnya kemarin tuh ada orang tua yang bilang sama saya gini, Pak, anak saya itu kan awalnya kan semaput gitu kan, terus setiap suruh bawa nasi itu nggak mau gitu, nggak mau. Terus ada orang tua itu bapaknya bilang sama saya, ini kalau suruh bawa bekal nggak mau, makanya terus Pak kalau diadakan, kalau besok coba paling yang minta bawa, atau nanti di kelas disuruh bawa bekal semuanya. Nah, itu terus saya sampaikan di kelas dan sudah berjalan beberapa minggu ini, Bapak Ibu itu udah mereka semuanya membawa. Walaupun kemarin saya telat masuknya, pas istirahat saya telat dan ditelepon nih, Pak ini udah lapar Pak, ini kok nggak makan gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi mengajak tapi halus. Kemudian makan di waktu istirahat, memanggil teman sesuai namanya itu, atau no bullying. Kalau di anak-anak SMP biasanya memanggil temannya dengan nama bapaknya biasanya. Kayak gitu juga pengalaman gitu. Pas jadi nyanyian kalau dulu SMA itu ayahnya itu jadi nyanyian kalau pas sih berkata yang baik gitu. Nah kemarin konsekuensinya biasanya yang kelas C itu istimewa gitu. Kalau selanjutnya kemarin disepakati berapa 100. Jadi kalau temannya binatang di grup misalnya itu ya berarti 300, mereka udah tahu sendiri. Kemudian ada sampah diletakkan pada tempatnya. Ini termasuk kemarin ditaruh di loker itu. Nah ini nanti ini peraturan yang kemarin baru direvisi karena ini masukan dari anak-anak gitu. Terus saya revisi ternyata kelasnya sepakat gitu. Ini ya Bapak Ibu, ini yang ada di kelas 9C. Kalau yang 8 itu sudah saya fotokan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah ini yang pertama lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal umum dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu. Jadi nanti semuanya diubah dalam kalimat yang positif. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja biar anak itu mudah ingat gitu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan. Nah ini segitiga restitusi. Sekarang saya sudah melakukan segitiga restitusi. Cuma kegiatannya itu
karena saya menemui anak yang pertama sering terlambat, yang kedua ada anak yang pas jam saya tidak saya suruh pakai tapi ternyata dia itu pakai HP. Terus sebenarnya saya pakai sedikit panggil. Nah ini ada yang pertama menampilkan identitas validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menandakan. Yang jelas anak itu ketika kita tanya otomatis nanti itu dia udah tahu sebenarnya dia itu kesalahannya apa, udah tahu. Jadi terus mereka apa harapannya untuk mereka? Yang pertama stabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga mendayakan keyakinan. Itu ada kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri kita itu sebenarnya ada motivasi. Nah ini contoh Bapak Ibu, ini yang kemarin saya lakukan di Bapak Ibu. Cuma kejadiannya sebenarnya saya panggil. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam masalah. Sebenarnya anaknya itu pakai HP gitu. Karena saya membawa HP ketika pembelajaran langsung Pak. Tanya nggak kata, tanya makanya itu udah ulangi lagi. Ya Pak. Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang tidak. Tetapi Pak Alif hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan kenapa bermain HP saat belajar. Saya senang bermain HP Pak sebagai hiburan. Kalau pas istirahat saja, saya merasa waktunya kurang Pak. Bermain HP itu memang seru dan kamu pasti menyukainya. Tetapi jika terlalu keseringan dan tidak pada waktunya, itu akan menjadi tidak baik. Itu sebagai hiburan. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain HP tetapi tidak mengganggu pembelajaran? Saya akan menggunakan HP untuk belajar Pak. Saya akan menggunakan pembelajaran dengan baik. Kapan kamu bisa melakukan ini? Kamu masih ingat tidak keyakinan Tuhan dari pernah kita buat dari sekolah itu? Ingat Pak, tidak boleh bermain HP ketika pembelajaran selalu dalam pembelajaran tersebut diharuskan menggunakannya. Kira-kira keyakinan Tuhan Jadi dari waktu waktu. benar Mas Kata. Selanjutnya menjadi muridnya. Saya ingin menjadi guru dengan disiplin dan dapat menghasilkan waktu. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya ya. Pak Alif yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik, mulai bisa disiplin dan mengambil waktu. Silakan Mas kembali ke kelas mengikuti pembelajaran. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atta dari kelas 9B. Senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk dapat lebih bijak dalam menggunakan HP. Saya terus meningkatkan kedisiplinan dan menghargai waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi anak itu dipanggil, ditanya, tahu nggak kenapa kamu itu saya panggil gitu. Mereka tahu Pak, karena misalnya kalau pas tadi karena dia menggunakan HP di kelas. Kemudian kenapa kamu menggunakan HP? Ya mungkin karena dia anak-anak itu sering pakai HP kan di kelas. Kemudian setelah itu
memvalidasi tindakan yang salah, jadi akan ditanya apakah tindakan itu benar atau salah. Mereka tahu salah, dan mereka minta maaf, dan kita juga memberikan motivasi, yaitu ya semua orang itu pernah melakukan kesalahan gitu. Tetapi kan semuanya ada batasnya dan untuk kebaikan kalian semua. Kemudian menanyakan keyakinan kelasnya, bagaimana apa yang sudah kita sepakati sebelumnya gitu. Jadi ketiga ini nanti akan menjadi anak itu lahir dengan motivasi untuk dirinya sendiri. Ini untuk yang terakhir nih Bapak Ibu, udah slide terakhir, yaitu ini dari standar pendidikan nasional dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi formalnya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid untuk menjadi pribadi yang mandiri, terbuka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya di kelas, atau mungkin sudah melaksanakan tapi belum optimal gitu. Kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu, saya juga belajar untuk memahami ini kok di materi tentang budaya positif itu ternyata itu seperti ini gitu. Saya juga banyak belajar, khususnya untuk tidak mudah marah gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk sesi berikutnya tanya jawab, saya kembalikan dulu ke Mas Bapak Anas. Untuk Pak Anas. Ya, terima kasih Pak Adep. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak atau Ibu, bila mana ada pertanyaan silakan untuk bertanya. Di monggo Bapak Ibu, mungkin nanti kita bisa berbagi ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin saya nggak bisa jawab, nanti temennya yang jawab nggak apa-apa gitu ya. Ya. Kita sharing aja, ya nggak apa-apa, gaya-gaya nggak apa-apa. Yang kejadian gitu, motivasi dirinya. Yang ini ya bisa diterapkan disiplin positif. Nah, kalau kemudian sendiri belum memiliki standar yang baik, penerapan kelas. oh harus saya jawab. Terima kasih Bu Treni. Tadi pertanyaannya cukup ngeri sekali ya. Ini kita harus membuat disiplin positif tadi Bu. Disiplin positif, bagaimana jika gurunya itu belum disiplin positif? Ya, kalau menurut saya yang pertama itu kalau prinsipnya itu sebenarnya yang pertama sebelum kita melakukan mengajar orang lain, kita tahu untuk diri kita sendiri. Jadi misalnya kalau anak SMP ya misalnya nggak boleh PS gitu, nggak boleh main PS gitu, otomatis kita juga nggak main PS gitu. Kita nggak main PS dulu, baru kita menyuruh anaknya nggak main PS. Kayak misalnya kalau saya nggak nge-game misalnya ya, nggak main game gitu. Nanti kalau ada yang anak yang main game ya saya bisa berani menegurnya gitu. Karena saya nggak main, otomatis walaupun kayak gitu, walaupun anaknya nggak mungkin kan kalau anak di sini membalikkan fakta itu nggak mungkin. Tapi saya pernah mengalami Bu, jadi di SMK saya dulu itu kalau kita belum melakukan dulu itu otomatis muridnya balik. Jadi misalnya kita datang masuk kelas terlambat gitu, terus nanti
anaknya diminta datang tertib gitu, apa guru aja terlambat gitu. Kalau di SMK saya dulu bisa aja kayak gitu. Tapi kalau di sini saya belum pernah mengalami karena memang muridnya bagus gitu. Jadi yang jelas yang pertama itu sebelum kita meminta ke orang lain kita lakukan dulu gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin ada yang sharing mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak. Ada mungkin. Oh, gitu. Kalau yang itu sih memang menurut saya alangkah lebihnya memang kitanya juga memantaskan diri untuk menstandarkan ya, menstandarkan dengan memberikan atau contoh, karena seperti yang kemarin juga baru kita laksanakan ketika kita melakukan bersih-bersih di kegiatan P5 untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah itu dan tempat orang lain ya di maksudnya bukan di wilayah sekolah sendiri, ketika apa yang dia kerjakan tidak dilakukan sendiri itu juga di sisi lain selain ya itu tadi mengantisipasi di balik yang kedua juga biar mereka tahu standar dulunya mana yang harus dibersihkan. Jadi kan ketika menonton mereka tahu oh dulunya setelah ini ke sini ya, setelah ini ke sini ya, itu kan banget. Jadi kalau tadi ada memenuhi standarnya gimana, nah itu kesadaran berarti sendiri untuk menstandarkan diri ya. Iya. Terima kasih Bu Pasha. Bagus ya. Memang ya itu tadi kembali ke diri masing-masing. Jadi seorang guru memang kan kita sebagai guru kan awalnya memang dibekali dengan nilai-nilai kompetensi kepribadian, profesional, sosial sama yang satu pedagogi. Jadi ada 4 yang perlu kita bawa ketika kita itu mau menjadi guru gitu. Jadi otomatis itu kita udah miliki harusnya gitu kan. Jadi ketika kita menyampaikan kepada anak itu sangat sulit. Dan anak-anak juga yang menegakkan sadar diri mungkin itu ada lagi Saya Pak. ya Pak ya. Saya sedikit bertanya ya. Ya kan sering kerja di juga ya. Biasanya upacara Pak. ya. Kan banyak sekali anak yang migrasi atau apa itu pasti langsung ke depan. Nah, biasanya nggak boleh di situ ya Pak. Ya. Mungkin solusinya selain itu gimana Pak untuk menyelesaikan mereka? Ya ini sulit sih. Tidak boleh. Oh iya, terima kasih Pak Yanuar. Ini pertanyaan yang sulit juga bagi saya. Jadi ketika ya sebenarnya kan kalau anak terlambat ya sebenarnya nanti mohon maaf ya. Kalau ada murid yang tidak lengkap, kalau sejauh ini memang biasanya ditaruh di tempat khusus gitu. Ya, itu memang tidak diperbolehkan begitu karena nggak ada kaitannya dengan cuma kalau bisa juga di Bapak itu nanti siswa-siswa yang mungkin ini sharing aja gitu, nanti bisa kita terapkan bersama. Jadi, misalnya anak itu terlambat, misalnya anak itu enggak berbaju lengkap, kita tanya dulu sih sebenarnya anak itu memang enggak benar, maksudnya konsentrasinya atau memang anak itu dia lupa. Kalau lupa kan saya juga sering. jadi misalnya kalau lupa misalnya kita tanya nih, mungkin nanti bisa mungkin setiap
wali kelas menanyakan di kelasnya itu siapa yang nggak bawa lengkap, terus ditanya kenapa nggak bawa lengkap. Saya pernah gitu pas dulu di kelas 8D, saya dulu ada 8D. Karena di 8D itu dulu pernah ada satu anak yang jarang sekali bawa topi. Kemudian saya pinjamkan, terus tak boleh ini, terus yang ini, kamu di sini aja saya carikan, terus tak carikan, tak pakaikan, tak suruh pakai anak tersebut. Ternyata setelah itu anak itu nggak pernah lupa gitu. Jadi mungkin juga karena kelas tersebut gitu ya. Jadi terus sampai sekarang kayaknya nggak pernah lupa. Jadi dulu itu beberapa kali mungkin lupa. Raja sih kali mesti apa? Topinya selalu. Walaupun itu dengan bahasa simpel sih. Kebetulan pas itu ada anak yang sakit. Pasti nggak topi, terus carikan topinya. Kamu di sini aja carikan topinya. Oke, dia ada anak yang kebetulan saat itu tidak ikut upacara karena sakit, tinggalkan. Terus anak itu sampai sekarang kayaknya saya cek juga lengkap terus. Kemudian mungkin itu anak-anak tertentu. Kemudian untuk yang saya sering amati di 9C juga kayaknya aman-aman aja gitu. Mungkin nanti untuk yang sering bola bali itu pertanyaannya itu konsentrasinya rendah atau memang dia itu apa ya, nyepeleknya gitu Pak. Mungkin kayak kalau lupa ya harus ya. Kalau tiap hari lupa ya gimana gitu. Iya, kata-kata lali kita mau lari. Tinggal lu ya. Gitu. Ya mungkin itu Pak. Gitu. Yang jelas kalau olahraga mungkin Pak Januar sering olahraga ya. Olahraga misalnya dia terlambat, misalnya olahraganya kan olahraganya termasuk lari juga loh Pak. Jadi menurut saya itu nggak apa-apa misalnya yang terlambat 10 menit nanti lari keliling lapangan, tapi yang penting awalnya sudah disepakati gitu. Jadi jangan tiba-tiba terus kamu push up gitu. Yang penting awalnya disepakati dulu. Yang kayak denda atau apa itu kemarin juga saya tanyakan ke PP saya. Kalau saya itu punya peraturan kalau nanti ada infak tadi 5.000 nggak apa-apa, yang penting awalnya sudah disepakati anak-anak semua setiap satu kelas itu setuju kalau nanti, tapi jangan langsung kamu salah denda 5.000 gitu, yang penting nggak gitu, itu otoriter banget. Jadi yang penting semuanya sudah mengaku salah ini dan itu Pak. Mungkin ada lagi ini satu konsekuensi itu apakah cukup dengan misalkan vaksin bersama ataupun dari kabinet ini dan juga semasa karena nanti menurut saya sepakat tapi ternyata orang-orangnya itu tidak terima. Jadi kita harus punya cara paling hukum untuk tindakan kita. Pertanyaan sendiri ini Pak, sulit sekali. Mungkin yang saya pahami gini Bapak Bu, saya juga sulit menjawabnya. Jadi misalnya yang penting kalau disepakati, yang penting nanti udah ada kesepakatan itu tertulis. Jadi misalnya udah dituliskan anak-anak harus bidang, jadi itu udah ditulis nanti bisa diketahui gurunya sama kelas misalnya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan ya nanti otomatis yang penting enggak kerasan aja.
kadang-kadang gemes kan gitu kan, terus pengen ngeplak gitu kan. Yang penting jangan pakai kekerasan, pakai yang lembut-lembut aja. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya buat ini ya Pak, tulisan nanti pertama keyakinan kelasnya ini positif. Nanti anak-anak otomatis mereka ingat kok, kalau karena mereka yang buat itu mereka ingat. Jadi kemarin kok nggak pikir gimana? Benda Pak ya infak 5.000 itu tidak ikhlas. Ya kayak gitu, mungkin kayak gitu. Jadi boleh harus ditulis dan anak-anak bisa membaca di setiap saat. Kalau di saya yang saya wali ya saya tempel aja, cuma kalau yang enggak saya nggak wali, cuma saya taruh di anak punya, kemudian saya juga punya di saya. Terima kasih. Terima kasih Bu, ini pertanyaan sulit banget ya. Aku sudah sangat baik guru ini. Tapi olahraga itu makhluk yang paling disukai kalau saya tanya. Makhluk itu sih olahraga. Pas enggak menyenangkan gitu, terpaksa. Udah Bu? Oh itu kayaknya udah ya Bu? Ya kayaknya udah ini. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan aksi nyata ya Bapak Ibu yang saya lakukan, kemudian saya bagikan, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah tahu secara umum dan mungkin ada yang belum diketahui. Nah itu mungkin bisa untuk kita belajar bersama. Saya juga masih baru, saya juga di sini belum lama, jadi saya juga masih belajar dari guru senior dan lainnya yang tentunya lebih bagus dalam menerapkan pembelajaran di kelas maupun dalam mengelola anak. Saya juga masih belajar mengelola kelas. Kadang-kadang sifat saya itu muncul di tengah jalan itu, misalnya rasa gelang itu kadang-kadang saya muncul. Jadi itu yang mungkin harus saya perbaiki juga Bapak Ibu, dan saya juga mohon selalu masukannya untuk saya yang jelas demi perbaikan untuk belajar saya menjadi seorang guru ya dicintai muridnya, mungkin gitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin untuk hal ini. Jadi saya sangat meminta kritik dan masukannya buat saya ya Bapak Ibu, baik personal maupun dalam saya mengajar untuk saya sangat terbuka untuk kritik. Dan kita untuk belajar bersama ya Bapak Ibu, mungkin saya berbagi, Bapak Ibu tadi berbagi dengan saya hal-hal yang luar biasa, pertanyaan yang sangat belum saya pikirkan ternyata muncul juga. Jadi tadi Bapak Ibu juga memberikan penjelasan kepada saya juga. Jadi mungkin ini hal-hal yang saya harapkan gitu Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas keluangan waktunya di sela kesibukan. Jadi Bapak Ibu sibuk sekali, baru pekan ke-5 ini sangat sibuk, tapi Bapak Ibu bisa menyempatkan ke sini, saya sangat berterima kasih sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Anas. Terima kasih. Terima kasih untuk
semua jawaban dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tibalah kita di penghujung acara, saya selaku moderator. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Untuk pengetahuan kepada masing-masing, saya silakan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Admira, saya guru PJOK di SMP Negeri 1 Sleman. Setelah mengikuti aksi nyata budaya positif yang telah dilaksanakan, saya mendapat banyak ilmu, tambahan ilmu yang bisa menunjang kinerja ataupun cara saya mengajar di lapangan. Salah satunya bagaimana saya bisa mengondisikan kelas, mengondisikan anak, mengondisikan bagaimana saya benar-benar bisa menjadi guru yang dicintai ataupun guru yang lebih profesional lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Ma'ruf Hidayat. Saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Setelah saya mengikuti program aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Alif, saya merasa program itu sangat bermanfaat bagi guru-guru, terutama guru muda seperti saya. Pada program itu kita bisa sharing-sharing ilmu, bisa menambah wawasan kita, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang mungkin sering kita jumpai di kelas. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini harus sering dilaksanakan. Sekian dari saya. Demikian yang dapat saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.